melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak senantiasa sehat selalu dan kita bisa menunaikan seluruh kewajiban kita dan amal-amal kita di bulan Ramadan ini, sekaligus seluruh amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ada satu ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran kelihatan ringan, tetapi menjadi berat karena dia disandingkan dengan waktu. Sekali lagi, ibadahnya itu kelihatan ringan, tetapi dia menjadi berat karena disandingkan dengan waktu. Dan karena itu dilakukan oleh orang-orang soleh, sehingga amal ini menjadi ciri khas dari orang-orang soleh. Al-Quran misalnya menyebutkan ketika mensifati karakter dari orang-orang soleh ini, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang soleh ini ketika berada di dunia, mereka tidak terlalu banyak tidur di waktu malamnya. Jadi sedikit tidur di waktu malam. Terus kokian turun yang waktu siang gitu gitu. Cocok nih. Jadi Al-Quran mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, yang kita garis bawahi adalah yang ayat berikutnya, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Rupanya jamaah sekalian, istighfar di waktu sahur itu disebutkan menjadi karakter khas orang-orang soleh. Itu yang tadi saya katakan, amalannya ringan tetapi berat karena waktunya. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar. Di ayat yang lainnya juga sama. Aktivitas istighfar itu dilekatkan dengan waktu sahur. Wasobirina. Nanti panjenengan kalau mau tilawah bareng-bareng lalu ketemu di surat Al-Imran, wasobirina wasodiqina wal qanitina wa mufikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang soleh itu siapa? Mereka yang sabar, mereka yang sidik, mereka yang taat, mereka yang berinfak. Suka infak untuk ini bintang adik-adik ini. Ini bapaknya ini dapat bintang. Lumayan ada dikumpul gitu. Ini balik para nakal. Nah, yang terakhir itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, sayangnya kita itu sekarang hari-hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa bangun lebih awal dibandingkan hari-hari di luar Ramadan. Tetapi ternyata kok ya godaannya kalau waktu sahur itu banyak banget gitu loh. Nama godaannya pohon. Satu, ngantuk. Terus malas. Ini kok jujur-jujur banget gitu loh. Ngantuk, malas. Apa itu? Wonten suaranya paranormal politik sendiri. Ngantuk, malas, nonton sinetron. Bulu tangkis. Jauh semua kan kok ada. Aktivitasnya banyak banget yang mengganggu kita untuk tidak istighfar, padahal itu aktivitas yang sangat ringan dan itu menjadi ciri dari orang-orang soleh. Kenapa kok waktu sahur itu, jamaah sekalian, bapak sekalian, kenapa waktu sahur itu menjadi penting? Karena sabda Rasulullah di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul menyampaikan Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu turun di sepertiga malam yang terakhir, lalu menyampaikan mayad'uni fastajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Mayas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta pasti aku beri. Mayustaghfiru fa'aghfir lahu, siapa yang meminta ampun kepada Allah maka pasti akan diampuni. Berarti ada tiga gitu. Satu, berdoa pasti dijawab oleh Allah. Dua,
meminta pasti diberi. Lalu yang ketiga, siapa yang beristighfar pasti akan diampuni oleh Allah SWT. Tetapi sayangnya beratnya itu di waktu sahur itu loh. Ngantuk teman gitu. Wong kita mau bangun sahur saja, ya Allah, itu ibu-ibu itu sudah wis bengok-bengok gitu. Pak, tangi, bukan tangi, angel, coba nek masak. Karena ternyata beratnya luar biasa. Adik-adik juga begitu ya. Kalau dibangunkan di waktu sahur itu angel gitu. Di bangun waktunya sahur jam apa sebelum kas adzan. Iya Pak, iya. Tangi, insya Allah pada. Jadi butuh kesabaran. Oh ternyata berat di waktu sahur itu berat. Padahal jamaah sekalian ini yang perlu kita lazimkan, melazimkan istighfar, terutama di waktu sahur. Ibu-ibu menawi badai masak, daripada kita melakukan banyak hal, kita masak sambil istighfar. Mula itu kan sambil istighfar. Kalau bapak sambil menunggu dan membantu menyiapkan, kita bisa istighfar. Panjenengan mau ke masjid, kita istighfar. Itu waktu-waktu yang sangat utama yang menjadikan syukur-syukur kalau kita lazimkan di luar waktu itu pun luar biasa. Karena sekali lagi istighfar adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kalau nanti kita membaca Al-Quran, lalu berhenti di surat Nuh, ayat sekitar 10, 12 sampai 12, kita akan menemukan beberapa utama dari istighfar itu. Kata Nabi Nuh pada kaumnya, "Faqul tustaghfiru rabbak." Beristighfarlah kalian kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa saja yang nanti akan diberikan oleh Allah? Yursilis sama Allah akan menurunkan hujan. Allah akan tambahkan yuzid lakum bi amwalin, akan tambahkan harta, wa banin, anak-anak. Aduh ini sing tua-tua langsung putar kabeh. Ya Allah kok gak istighfar kok bukan anak ini. Tapi kira-kira itu bagian dari utama-utama yang lain. Atau kira-kira gini, hampir sebagian besar persoalan-persoalan hidup seseorang itu menjadi terselesaikan salah satu di antaranya karena banyak istighfar. Kita masih ingat, ini ceritanya saya kira sudah begitu lazim kita dengar. Ada seorang syekh. Kalau syekh itu biasanya orang yang sudah sepuh. Di Arab biasanya untuk orang-orang yang sudah sepuh. Seorang syekh dia datang ke sebuah kota. Masih ingat cerita itu ya? Datang ke sebuah kota, lalu mau menginap, mencari penginapan. Dia juga nggak ngerti sebenarnya dengan kota itu untuk ngapain. Beberapa riwayat mengatakan kota itu adalah Basrah. Datang ke kota Basrah itu tidak ada tujuan yang cukup jelas. Lalu karena sudah larut malam dan beliau sudah sepuh, dia datang ke masjid untuk sholat isya. Habis sholat isya merasa lelah, lalu rehat sebentar. Beliau ambil posisi di pojok untuk rebahan karena beliau musafir, capek banget, lelah. Baru beberapa saat rebahan, ternyata marbot masjid langsung mengusirnya. Bangun. Ini bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk rebahan tidur. Ini tempat untuk sholat. Keluar. Lalu itu ditutup. Karena diusir, maka beliau tiduran di teras, istirahat di teras. Rupa-rupanya marbot masjid masih ngikutin terus gitu. Sudah pindah ke teras, masih diusir. Ini bukan tempat untuk tiduran, cari tempat yang lainnya. Akhirnya didorong-dorong untuk keluar masjid. Rupa-rupanya di dekat masjid itu ada penjual roti yang sudah sepuh juga. Penjual roti lalu manggil saya, sini. Rehat saja di tempat saya. Ini kios saya, rumah saya dekat. Tapi di belakang itu ada tempat untuk rehat. Monggo dipersilahkan untuk rehat di belakang. Tapi mau rehat, ternyata saya ini menangkap ada sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh penjual roti itu. Kalau diajak ngobrol dia nanggapi, atau saat-saat tertentu dia bertanya kepada laki-laki tua itu, tetapi saat tidak sedang berbicara, beliau melazimkan istighfar. Jadi bikin adonan roti, istighfar. Mempersiapkan perkakas, istighfar. Nanti bakar roti, istighfar. Semua aktivitas itu senantiasa diiringi dengan istighfar. Maka
untuk istighfar itu, setiap permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan saya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta apa saja dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata laki-laki ini, semuanya kan? Iya, semuanya. Hanya tinggal satu saja yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saya minta apapun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu saja. Apa yang satu itu? Saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sangat rindu sekali dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin ketemu dengan beliau. Saya tahu nama beliau, tetapi saya tidak pernah kenal wajahnya. Saya belum pernah ketemu sekalipun dengan beliau. Saya ingin sekali kalau pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sudah berdoa lama sekali untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi sampai sekarang saya belum dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Laki-laki ini yang sepuh, yang musafir itu lalu berteriak, Allahu Akbar, ya Allah, kamu kenal dengan saya enggak? Jadi kamu kenal dengan saya enggak? Enggak. Saya Ahmad bin Hanbal. Saya Ahmad bin Hanbal. Inilah cara Allah untuk bisa mengabulkan doa-doamu. Saya disuruh datang ke kota ini tanpa tujuan yang jelas. Saya diarahkan untuk datang ke kota ini tanpa tujuan yang pasti. Lalu saya tinggal ke masjid untuk rehat saja, tidak diperkenankan. Sampai akhirnya saya ketemu dengan kamu. Inilah cara Allah untuk mengabulkan doa-doamu. Jadi jamaah sekalian, melazimkan istighfar sama halnya dengan mempermudah seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah. Jadi istighfar tidak sekedar karena kita banyak dosa gitu. Kalau banyak dosa kelihatannya baca-baca kita semuanya banyak dosa ya. Tapi bisa jadi karena kita banyak masalah dan kelihatannya kita juga baca-baca bermasalah semuanya gitu. Itu berkaitan guyu gitu. Tapi saya mengguyu itu biasanya saya stres gitu. Nah, teman sekalian, jadi kira-kira itu yang perlu untuk kita lakukan, lazimkan istighfar, apalagi di bulan Ramadan. Monggo kita manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita luangkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi ada banyak waktu-waktu yang di bulan Ramadan itu penuh dengan keutamaan, seringkali kita abaikan dan lalaikan. Salah satunya di waktu sahur. Nanti di waktu berbuka juga ada godaan bagi kita. Godaannya biasanya di waktu berdoa, di waktu berbuka itu adalah waktu yang baik dan mustajab untuk berdoa. Tetapi karena kita seringkali melakukan buka puasa di kafe, di warung, dan hampir setiap saat gitu ya. Apalagi kalau semua alumni itu undang kita untuk buka puasa, alumni TK undang, alumni SD undang, alumni angkatan kuliah undang, semuanya undang. Saya yakin kita ada banyak kekurangan, kita akan menghilangkan beberapa keutamaan selama berbuka. Dan monggo ada banyak waktu kita di waktu berbuka itu digunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira makatan biar waktu-waktu kita sekali lagi teroptimalkan dengan sebaik-baiknya.